Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan perkuliahan jaringan kita. Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang lebih teknis ya, yakni instalasi server web, dimana server web ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi jaringan. Nah, web atau World Wide Web ya, ini istilah ini sering sekali kita dengar pada saat kita melakukan browsing atau membuka halaman web. Nah, pada saat kita membuka sebuah halaman web, itu sebenarnya kita sudah mengakses protokol HTTP ya. Jadi World Wide Web itu dia menggunakan protokol jaringan yang disebut dengan protokol HTTP, di mana HTTP ini berjalan di atas protokol TCP, tepatnya pada port 80 dan 443, di mana 80 ini adalah HTTP yang murni, sedangkan 443 ini adalah HTTP yang sudah dilengkapi dengan layer keamanan atau SSL. Jadi di web modern saat ini banyak sekali web-web yang sudah disajikan dalam bentuk HTTP plus SSL atau HTTPS. Nah, HTTP sendiri itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, HTTP ini adalah protokol yang khusus digunakan untuk mentransfer atau mentransmisikan dokumen hypertext. Jadi yang dikomunikasikan itu adalah dokumen hypertext. Nah, karena pada saat kita mengakses web itu kita menggunakan HTTP atau protokol untuk mentransfer hypertext, bisa kita katakan bahwa halaman web itu adalah dokumen hypertext ya. Oleh karena itu, halaman web itu saat kita simpan, dia akan berekstensi .html atau Hypertext Markup Language ya. Kita akan buktikan ya, misalkan kita membuka sebuah halaman web seperti ini, detik.com. Nah, ketika kita save ya, maka halaman itu akan tersimpan dengan ekstensi file .html ya. Nah, ini HTML ini adalah Hypertext Markup Language. Jadi sebenarnya tampilan-tampilan yang seperti ini kalau kita lihat lebih jauh ya, bentuk mentahnya ini adalah dalam bentuk dokumen hypertext seperti ini ya. Hanya saja kalau ditampilkan dokumen hypertext seperti ini, tentunya kita akan kesulitan untuk membacanya, sehingga browsernya atau Chrome itu menginterpretasikan dokumen hypertext dalam bentuk visual seperti ini ya, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengakses atau memanfaatkan dokumen hypertext ini. Nah, saat kita mengakses sebuah halaman web, dalam contoh kali ini kita mengakses detik.com ya, sebenarnya ada dua bagian besar ya, ada dua bagian besar. Yang pertama adalah klien, lalu yang kedua adalah server. Nah, saya yang membuka halaman web itu saya bertindak sebagai klien. Jadi siapapun yang membuka, Anda misalkan Anda membuka halaman web, maka Anda berperan sebagai klien. Nah, lalu yang berperan sebagai server ini adalah alamat ini ya, detik.com. Jadi detik.com ini adalah alamat dari servernya atau penyedianya. Nah, tentu saja servernya satu ya, yang menjadi klien banyak ya. Jadi pelayannya satu, kliennya banyak. Jadi akan selalu ada dua konsep atau akan selalu ada dua bagian besar ini di dalam teknologi web. Jadi akan selalu ada pihak yang berperan sebagai klien, kemudian ada pihak lain yang berperan sebagai server atau pelayannya. Nah, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan menginstall sebuah server web ya,
dengan skenario yang sangat sederhana ya. Jadi kita mengakses server web dalam sebuah jaringan yang sangat kecil ya. Ada dua bagian dasar ya, klien dan server. Nah, ini sudah kita berikan IP seperti ini. Di sini juga sudah diberikan IP seperti ini. Lalu antara klien dan server harus ada konektivitas ya. Konektivitas itu kita tarik kabel dari sini, kemudian di sini ada switch, dari switch tarik ke sini ya. Semua ini bisa kita lakukan secara fisik. Hanya ketika saya menjelaskan secara fisik melalui video ini tentunya agak kesulitan juga ya, karena saya perlu beberapa perangkat. Oleh karena itu dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal server web namun dalam bentuk virtual. Oleh karena itu platform yang akan saya gunakan adalah Hyper-V, atau dia adalah semacam virtual mesin ya, virtual mesin. Jadi di dalam satu laptop sebenarnya kita bisa membuat beberapa sistem operasi, seolah-olah di dalam satu laptop itu ada beberapa PC ya, secara virtual. Nah, Anda boleh menggunakan platform lain seperti VirtualBox atau VMware, tentunya dengan konsep atau prinsip yang sama ya. Jadi intinya ada salah satu OS ya yang bertindak sebagai klien, kemudian ada OS lain yang bertindak sebagai server. Baik, sesuai dengan skenario yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kali ini kita sudah memiliki dua komputer ya, yakni satunya sistem operasi Windows 10, kemudian satunya lagi sistem operasi Ubuntu Linux. Nah, yang akan bertindak sebagai klien adalah Windows 10, lalu yang bertindak sebagai server adalah Ubuntu. Nah, pada saat kita ingin menginstal server web ya, hal pertama yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah konektivitas antara klien dan server. Kita harus memastikan bahwa server itu terkonek atau terhubung ya. Jadi koneksi tersedia antara server dengan klien. Hal ini sama saja ya, ketika kita ingin mengakses sebuah web itu kan kita harus memiliki koneksi internet ya, sama saja dengan seperti itu. Jadi koneksi internet itu adalah koneksi jaringan. Nah, cara termudah untuk melakukan pengecekan koneksi dari klien itu apakah sudah tersedia dengan server adalah dengan melakukan ping. Nah, sebelum kita melakukan ping, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek IP-nya terlebih dahulu. Oke, kita cek IP dari klien. Nah, sudah ketemu. Lalu kita cek IP dari server. Nah, ini juga sudah ketemu. Oke, sekarang kita lakukan ping dari klien ya. Dari klien melakukan ping menuju server. Ping 172.23.210.118. Oke, cukup. Nah, ini sudah membuktikan bahwasanya klien sudah terhubung dengan server. Dengan klien terhubung dengan server, otomatis klien ini bisa mengakses servernya. Oke, sekarang kita ke server di sini ya, di sistem operasi Ubuntu. Kita akan lakukan instalasi server web. Nah, bagi Anda yang menginstal server web di sistem operasi Windows, Anda bisa langsung menggunakan aplikasi XM. Nah, itu sudah ada server web, kemudian ada MySQL dan juga PHP. Nah, karena sistem operasi di server yang akan saya gunakan adalah berbasis Ubuntu Linux ya, saya akan melakukan instalasi secara command line ya. Kita akan install sudo apt install Apache ya, server webnya saya gunakan Apache. Oke, kita tekan yes.
Oke, sudah. Masih tetap di server, kita akan coba tes apakah server webnya itu sudah berjalan dengan benar. Kita lakukan tes dengan membuka localhost ya. Oke, sudah bisa diakses, atau IP localhost itu adalah 127.001, ini juga sama ya. Oke, otomatis server ini sudah bisa berjalan, tetapi tes ini kita lakukan dari servernya sendiri ya. Tentu saja ini bisa diakses. Nah, kita akan buktikan apakah server ini bisa diakses dari klien ya. Kalau tadi kita sudah cek dengan ping, nah sekarang kita buka dari browser sendiri ya. IP-nya saya copy terlebih dahulu ya dari sini. Oke, nah, jadi dari browser ini sudah terhubung ya. Skemanya ini sama persis dengan skenario yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kita akan coba cek ya. Kita membuat, biasanya server di Ubuntu ini dokumen rootnya ada di var www ya. Untuk location var www HTML. Saya buat dokumen web dengan cara command line saja ya, cd nano ya. Karena dokumen web itu berekstensi HTML, maka saya membuat file hello.html. Kemudian ada bagian head, ini juga ada bagian head, ada bagian body, juga ada bagian close tag untuk body. Lalu di sini title, ini juga title. Lalu di sini tes hello world. Nah, di sini kita tambahkan tag ya untuk heading 1. Hello world, saya bisa diakses. Oke, sekarang kita buka seperti ini ya, dari klien ya. Nah, sudah berhasil ya. Ternyata kita ya, dari sini kita sudah bisa menginstal server web, dan server web itu kita install dari kita akses ya, kita akses dari komputer lain dengan menggunakan jaringan ya. Buktinya ini ya, ini kita mengakses melalui IP dari servernya. Oke, itu sedikit pengalaman teknis ya yang mungkin bisa coba Anda lakukan ya dalam memanfaatkan jaringan.